Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindiatus Solihah dengan NIM 0804032338 dari kelas Manajemen 2D Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Komunikasi Bisnis yang diampu oleh Bapak Hanafi Adi Putranto, SSI, SE, MSI. Saya telah melakukan wawancara kepada salah satu karyawan dari PT CCSI. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya dengan karyawan tersebut melalui PPT yang telah saya buat sebagai berikut. Saya telah memaparkan beberapa pertanyaan pada wawancara tersebut. Yang pertama yakni profil dari PT CCSI, yang kedua jasa apa saja yang telah disediakan oleh PT CCSI, yang ketiga produk atau proyek apa yang telah diselesaikan oleh PT CCSI, yang keempat solusi apa yang akan dikerjakan oleh PT CCSI jika permintaan pasar menurun, dan yang terakhir yakni kegiatan komunikasi apa saja yang dilakukan di dalam PT CCSI. Profil dari PT CCSI. PT CCSI adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan jasa telekomunikasi dan juga teknologi. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2006, yang mana sekarang di bawah pimpinan warga negara Cina yang bernama Yang Bin dan juga Nigang. Namun manajernya adalah orang Indonesia atau warga Indonesia yang bernama Agung Wibowo. Adapun misi dari PT CCSI adalah memberikan layanan dukungan terpadu di bidang informasi, telekomunikasi, dan juga teknologi. Lalu, apa sih keunggulan dari PT CCSI? Nah, keunggulan PT CCSI yang pertama yakni PT CCSI atau perusahaan dapat memberikan dukungan pembiayaan yang kuat. Yang kedua, PT CCSI memiliki pengalaman manajemen proyek yang luar biasa di luar negeri. Adapun nomor telepon, fax, dan email serta alamat dari PT CCSI telah terlampir di PPT yang saya paparkan. Nah, kemudian berikut adalah jasa-jasa yang ditawarkan oleh PT CCSI. Yang pertama yakni pada layanan jaringan telekomunikasi. Mereka menyediakan layanan perencanaan jaringan, survei, desain jaringan, pemasangan alat, pengencangan alat, pengadaan peralatan, pekerjaan sipil, dan juga optimalisasi jaringan di setiap tahap proses proyek. Kemudian yang kedua yakni pusat data. Mereka menyediakan layanan konsultasi, desain, pembiayaan, dan juga mereka dapat menggabungkan antara kebutuhan pelanggan dan juga standar internasional. Kemudian jasa yang ketiga yakni sistem TIK. PT CCSI telah menyediakan tim profesional dengan SDM yang memiliki pengetahuan industri serta pengetahuan khusus mengenai produk TI. Yang keempat yakni aplikasi bisnis. PT CCSI menyediakan solusi khusus industri untuk jasa keuangan, media, komunikasi, distribusi, dan juga manufaktur. Kemudian yang kelima yakni impor produk. CCS sendiri dapat memproduksi berbagai produk telekomunikasi dan juga elektronik di Tiongkok, sehingga dengan izin impor dan juga perdagangan yang komprehensif di Indonesia, CCSI dapat memberikan dan berdedikasi untuk produk tersebut dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Adapun proyek yang diselesaikan oleh PT CCSI sebagai berikut. Yang pertama yakni ICT and Data Center Cases in Indonesia. Yang kedua yakni Telecommunication, Construction, and Optimization Cases in Indonesia. Yang ketiga yakni World Record in China. Dan yang terakhir yakni International Cases.
PT CCSI telah melakukan banyak kerjasama dengan perusahaan di berbagai bidang. Bisa dilihat di PPT yang telah saya lampirkan. Nah, PT CCSI telah melakukan kerjasama dengan perusahaan yang bergerak di bidang operator, bergerak di bidang financial, equipment, dan juga perusahaan yang bergerak di bidang construction. Pada wawancara kali ini, saya juga berkesempatan untuk menanyakan apa yang akan dilakukan oleh PT CCSI jika permintaan pasar menurun. Ternyata PT CCSI secara rutin mengadakan meeting evaluasi mengenai target mereka. Dari meeting tersebut dapat diketahui apakah target dari PT CCSI terpenuhi atau tidak. Dan jika tidak terpenuhi, maka akan diadakan evaluasi terhadap SDM karyawan. Karena SDM yang kurang akan mengakibatkan target yang tidak tercapai. Di sisi lain, HRD juga berperan untuk mencari SDM pengganti atau SDM tambahan untuk mencapai target perusahaan, sehingga perusahaan dapat memberikan jasa yang terbaik kepada customer dan target perusahaan dapat tercapai. Kemudian, bagaimana cara PT CCSI menjaga kualitas jasa? Yakni dengan memastikan karyawannya memiliki SDM yang sangat mumpuni sehingga dapat memberikan jasa yang terbaik kepada customer dan customer merasa puas dengan jasa yang diberikan. Kemudian, kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh antar karyawan PT CCSI selain saling percaya dan juga memberikan support terhadap satu sama lain, PT CCSI juga seringkali mengadakan kegiatan yang bersifat kekeluargaan di dalam home base tersebut. Adapun ketika di luar home base, para karyawan juga seringkali melakukan acara yang melibatkan kumpul antar karyawan. Salah satu contohnya yakni buka bersama atau gatherings pada saat weekend. Hal-hal tersebut dapat mempererat komunikasi semua karyawan PT CCSI sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan kerugian PT CCSI. Adapun kesimpulan dari hasil wawancara dan juga PT saya adalah sebagai berikut. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan juga kurangnya informasi dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.